Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia. Jumpa lagi di channel Agus Purwo Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara tuntas terkait dengan pengembangan kompetensi 18 poin yang bisa Bapak Guru rencanakan dalam perencanaan kinerja PMM 2024 di semester 1. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya sudah ada tabulasi poin pengembangan kompetensi di variabel kedua yang harus direncanakan oleh Bapak Ibu. Yang minimal poin yang kita ambil adalah berjumlah 32 poin dalam satu semesternya. Bapak Ibu, apa saja rencana hasil kerja yang bisa Bapak Ibu ambil? Yang pertama, yaitu nomor RHK 5. RHK-nya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan Kombel. Ya, di situ catatannya adalah satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 4 poin. Bukti dukungnya ini cukup mudah Bapak Ibu, yaitu sertifikat. Kemudian poinnya adalah 4 per kegiatan. Ya. Dan ini Bapak Ibu bisa didapatkan melalui kegiatan KKG atau komunitas belajar sebagai peserta. Ya. Dan jumlah kegiatan per semester yang bisa Bapak Ibu rencanakan adalah 1 sampai dengan 8 kegiatan. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa sebagai rekomendasi Bapak Ibu, yaitu nomor RHK 5 ya, secara berurutan ke bawah. Oke. Yang kedua adalah nomor RHK 9, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ya, jadi satu poinnya, satu kegiatannya setara dengan 4 poin. Ini bukti dukungnya juga cukup mudah Bapak Ibu, yaitu sertifikat. Poinnya tadi 4, ini diselenggarakan oleh lembaga apapun. Ya, lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan sebagai peserta. Jadi lembaga apapun Bapak Ibu ya, asalkan bukan lembaga yang tidak bertanggung jawab, ya. Di situ tertuliskan lembaga apapun. Jadi Bapak Ibu ikut seminar, ya. Tetapi usahakan Bapak Ibu seminar, webinar, lokakarya yang Bapak Ibu ikuti adalah sejalan dengan variabel pertama yang Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu rencanakan di perencanaan kinerja. Oke ya. Jumlah kegiatan per semesternya Bapak Ibu bisa mengambil antara 1 sampai dengan 8 kegiatan. Oke. Kalau 2 kegiatan berarti poinnya 4 dikali 2 yaitu 8 poin. Kemudian poin ke-18, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ya, coaching untuk supervisi akademik. Ya, satu kegiatan itu setara dengan 4 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, kegiatan mentoring atau kegiatan coaching bersertifikat sebagai peserta koci. Ya, sebagai peserta koci ya, orang yang diberi coaching. Ya. Jumlah kegiatan per semesternya adalah 1 sampai 8. Bapak Ibu bisa merencanakan 1, 2, 3, 4 sampai 8 kegiatan. Oke. Kemudian nomor RHK 11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Ya. Kemudian nomor 12, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Nomor 13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ya, itu masing-masing adalah 10. Buktinya adalah apa Bapak Ibu? Laporan. Ya, laporan di sini tidak ada format baku dari Kemdikbud, tetapi yang digunakan adalah laporan bentuknya laporan pada umumnya, ya, laporan in general.
Poin yang didapatkan jika Bapak Ibu menelaah 10 itu adalah 6. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu keterangannya harus guru atau kepala sekolah yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi atau diundang oleh Kemdikbud. Ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu, ini kalau menurut saya cukup punya effort ya. Ini yang bisa diambil adalah 1 sampai dengan 6 kegiatan. Kemudian selanjutnya nomor RHK 16 ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan KKU. Ya. 1 KKU yang terbit di PMM itu setara dengan 6 poin. Harus terbit di PMM Bapak Ibu. Ya. Bukti dukung yang bisa dikumpulkan adalah bentuk PDF. Ya. Bukan video. Ya, jadi bukti dukungnya itu adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Kemudian selanjutnya, nomor RHK 1, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini adalah 1 pelatihan beserta aksi nyata itu setara dengan 8 poin. Ya, aksi nyata di PMM. Tentu saja silakan Bapak Ibu, jikalau memungkinkan, sesuaikan aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan dengan variabel pertama atau indikator pertama yang Bapak Ibu rencanakan. Ya, bukti dukungnya adalah sertifikat topik, ya, yaitu sertifikat yang keluar setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan aksi nyata di PMM. Ya, Bapak Ibu bisa mengambil 1 atau 2 sampai dengan 4 kegiatan tiap semesternya ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor RHK 2, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan diskusi tindak lanjut. Ini bersama dengan rekan sejawat. Ya. Jadi di sana Bapak Ibu akan bergantian sebagai pengamat ya dan pelaku. Buktinya adalah laporan Bapak Ibu. Tetapi di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah Bapak Ibu itu memiliki SK penilaian kinerja guru ya yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ya, harus punya SK penilaian kinerja guru yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu sebagai observer, Bapak Ibu harus punya SK yang diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ya. Bapak Ibu bisa mengambil antara 1 sampai dengan 4 kegiatan. Oke ya, sampai di sini Bapak Ibu. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan bubuhkan di kolom komentar. Selanjutnya Bapak Ibu, nomor RHK 4, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Itu keterangannya adalah 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 8 poin. Ya, bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya. Diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas khusus kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data dengan durasi jam sebagai pembicara. Poinnya adalah poinnya 8. Bapak Ibu bisa mengambil 1 sampai dengan 4 kegiatan. Kemudian yang nomor RHK 7, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ya, ini BIMTEK, durasinya 2 sampai 3 hari Bapak Ibu. Ya. Poinnya adalah 8. Bapak Ibu mengupload bukti dukung hanya sertifikat saja. Ya. Kemudian diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas pendidikan dengan durasi hari sebagai peserta. Ya. Jadi di sana Bapak Ibu antara 2 sampai 3 hari Bapak Ibu sebagai peserta BIMTEK itu mendapatkan poin 8, ya. Dan Bapak Ibu bisa merencanakan antara 1 sampai dengan 4 kegiatan. Selanjutnya nomor RHK 10,
Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ya, ini penghargaan tertentu dengan piagam, ya, tidak selalu kejuaraan, Bapak Ibu ya. Silakan, Bapak Ibu misalkan mendapatkan penghargaan sebagai guru inovatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, bisa ya, piagam. Ini yang diupload piagam itu mendapatkan 12 poin. Ya, maksimal dalam satu semesternya Bapak Ibu itu bisa merencanakan 3 kegiatan paling banyak. Selanjutnya adalah nomor RHK 14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ya. Satu cerita praktik harus terbit di PMM. Harus terbit di PMM itu setara dengan 12 poin. Ya. Bukti dukungnya berupa PDF Bapak Ibu ya. Maksimal 3 kegiatan. Kemudian nomor RHK 17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Itu kegiatannya berdurasi 2-3 jam. Ya. Bapak Ibu sebagai pengajar praktik, sebagai coach, mentor, fasilitator ya. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Poin yang didapatkan adalah 12 poin. Kemudian Bapak Ibu paling banyak itu bisa merencanakan sebanyak 3 kegiatan. Selanjutnya nomor RHK 8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Itu satu kegiatannya berdurasi 2 sampai dengan 4 minggu, setara dengan 24 poin. Ya, bukti dukungnya adalah sertifikat. Maksimal Bapak Ibu mengambil 2 kegiatan. Selanjutnya nomor RHK 15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Itu perangkat ajar harus terbit di PMM, ya, harus terbit di PMM. Sama bukti dukungnya PDF, ya. Kemudian poin yang didapatkan adalah 24 poin. Ya. Selanjutnya nomor RHK 3, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ya. 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin, ya. 3 kegiatan itu dalam satu bukti dukung berupa sertifikat. Oke. Bukan pembicara, bukan peserta, tapi penyelenggaranya. Bapak Ibu punya kombel menyelenggarakan 3 kegiatan, Bapak Ibu sudah mendapatkan 36 poin. Ya. Kemudian nomor RHK 6, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Itu kegiatannya 3-6 bulan, bukti dukungnya adalah sertifikat. Poin yang didapatkan adalah poin maksimal yaitu 128 poin. Ya. Kegiatan yang selesai dalam kurun waktu penilaian kinerja berdasarkan tanggal sertifikatnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dilihat adalah tanggal sertifikat. Oke ya. Jadi itu Bapak Ibu penjelasan 18 RHK yang bisa Bapak Ibu rencanakan dalam penilaian kinerja di PMM. Silakan Bapak Ibu ya, bisa di screenshot ya untuk acuan Bapak Ibu dalam merencanakan RHK. Semangat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan bubuhkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.